Kalau tanya dengan saya, memang kita pun dah internal kita dan KPD pun faham bahawa 24 pasukan tu dalam 6 atau 7 adalah Piala Dunia nanti. Suporter Malaya merengek, FAM gagal ikuti langkah PSSI. Sepak bola Malaysia makin terpuruk. Sepak bola Malaysia saat ini sedang berada dalam masa yang sangat kritis. Tim nasional Harimau Malaya seolah-olah terus mengalami penurunan performa dengan berbagai kekalahan yang mengiringi mereka di setiap kompetisi internasional. Ditambah lagi, prestasi mereka di ajang-ajang besar semakin menurun, membuat para supporter yang dulu penuh harapan kini mulai frustrasi dan kecewa. Banyak yang merasa bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, gagal memberikan pembaruan yang diperlukan, khususnya dalam menyesuaikan diri dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh tetangga mereka, Indonesia, lewat transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh PSSI. PSSI dan keberhasilan transformasi sepak bola Indonesia. Jika kita menilik kondisi sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, jelas sekali terlihat adanya perubahan yang signifikan. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI telah berhasil menciptakan iklim sepak bola yang jauh lebih kompetitif, didukung oleh pembenahan internal yang melibatkan semua aspek, mulai dari pengelolaan liga domestik hingga manajemen timnas. Salah satu langkah paling signifikan adalah pengangkatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia, yang membawa perubahan besar dalam gaya bermain dan mentalitas para pemain. Hasilnya, Indonesia mulai menunjukkan peningkatan performa yang cukup konsisten di pentas internasional. Mereka tidak hanya mampu tampil lebih baik di ajang Piala AFF, tetapi juga mampu memberikan perlawanan sengit dalam kualifikasi Piala Dunia dan turnamen internasional lainnya. Beberapa generasi muda Indonesia yang sebelumnya kurang diperhatikan kini mulai bersinar di kancah global. Bahkan, mereka mampu menumbangkan beberapa tim besar Asia dan menunjukkan kualitas permainan yang meningkat pesat. Salah satu indikator lainnya adalah semakin berkembangnya sistem pembinaan usia dini dan adanya kompetisi yang semakin bergengsi, yang tidak hanya memberi kesempatan untuk talenta muda berkembang, tetapi juga memperbaiki kualitas liga domestik secara keseluruhan. Keberhasilan ini tidak datang secara kebetulan. Itu adalah hasil dari kerja keras, perencanaan jangka panjang, dan reformasi yang dilakukan oleh PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Setiap keputusan strategis yang diambil, baik itu dalam hal infrastruktur, pembinaan pemain muda, atau pemilihan pelatih, semuanya berfokus pada peningkatan kualitas sepak bola Indonesia secara menyeluruh. FAM dan kegagalannya dalam memperbaiki sepak bola Malaysia. Berbeda dengan Indonesia, sepak bola Malaysia justru tampaknya masih terjebak dalam pola yang lama. FAM, yang seharusnya menjadi organisasi yang memimpin transformasi sepak bola negara tersebut, terlihat lamban dalam bertindak. Alih-alih memanfaatkan momentum untuk melakukan pembenahan yang komprehensif, mereka lebih banyak terfokus pada masalah-masalah administratif dan konflik internal, daripada memikirkan cara terbaik untuk mengembangkan potensi pemain dan memperbaiki timnas Malaysia. Kurangnya pengelolaan yang efektif telah berdampak besar pada kualitas sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Satu masalah utama yang kerap mendapat sorotan adalah manajemen liga domestik yang kurang kompetitif dan tidak menarik bagi para pemain muda. Liga Malaysia memang memiliki sejarah yang cukup panjang, namun sekarang sudah jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Indonesia, dan Vietnam, yang memiliki liga yang lebih berkembang dan kompetitif. Selain itu, tidak ada perhatian yang cukup terhadap pengembangan pemain muda yang berkelanjutan. Walaupun Malaysia memiliki banyak talenta muda yang berbakat, seringkali mereka tidak mendapatkan kesempatan yang layak untuk berkembang dan berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Pembangunan fasilitas latihan yang tidak memadai juga menjadi salah satu faktor penyebab buruknya perkembangan timnas Malaysia. Infrastruktur yang buruk menghambat proses pembinaan pemain dari usia dini. Sementara timnas Malaysia tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk mengimbangi tim-tim besar Asia Tenggara lainnya. Tidak hanya itu, FAM juga terlihat lambat dalam memilih pelatih yang berkualitas, dan terkadang terlalu bergantung pada pelatih lokal yang tidak memiliki pengalaman internasional yang memadai untuk membawa tim Malaysia ke level yang lebih tinggi. Suporter Malaya merengek, mengeluh, dan tuntut perubahan.
Kecewa dengan hasil yang terus-menerus mengecewakan, para supporter Harimau Malaya kini mulai menunjukkan rasa frustrasi mereka. Di berbagai platform media sosial, tagar-tagar seperti perubahan FAM, bangkitkan Harimau Malaya, dan FAM harus bangkit semakin ramai. Supporter Malaysia tidak hanya merasa kecewa dengan performa timnas yang terpuruk, tetapi juga dengan kurangnya aksi nyata dari FAM untuk memperbaiki keadaan. Mereka ingin melihat adanya perubahan besar dalam pengelolaan sepak bola negara mereka, seperti yang sudah dilakukan oleh PSSI di Indonesia. Banyak supporter yang menginginkan agar FAM bisa meniru langkah-langkah positif yang sudah diterapkan oleh PSSI, khususnya dalam hal pengembangan liga domestik dan pengelolaan timnas. Mereka berharap FAM bisa lebih serius memperbaiki kualitas liga, memperkenalkan sistem pembinaan yang lebih terstruktur, serta memilih pelatih yang mampu membawa timnas Malaysia ke arah yang lebih baik. Tanpa adanya perubahan yang jelas dan konkret, bukan tidak mungkin supporter Malaysia akan semakin kehilangan harapan terhadap timnas mereka. Apa yang bisa dilakukan FAM? Jika FAM ingin melihat sepak bola Malaysia kembali berjaya, mereka harus segera mengambil langkah-langkah nyata untuk memperbaiki kualitas permainan, baik di level domestik maupun internasional. Beberapa hal yang perlu segera dilakukan FAM untuk membenahi sepak bola Malaysia adalah perbaikan liga domestik. Untuk menghasilkan pemain-pemain yang kompetitif, liga domestik harus memiliki kualitas yang lebih baik. FAM harus bekerja sama dengan klub-klub untuk meningkatkan level permainan dan menciptakan liga yang lebih menarik bagi pemain muda. Liga yang kompetitif akan mempercepat perkembangan pemain dan membuat mereka siap bermain di level internasional. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas latihan. FAM harus memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan fasilitas latihan dan infrastruktur yang mendukung pemain. Fasilitas yang memadai akan memastikan bahwa pemain-pemain muda bisa berkembang dengan baik. Selain itu, tempat latihan yang berkualitas akan mempermudah timnas Malaysia untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi-kompetisi besar. Kesimpulan, saat ini, sepak bola Malaysia tengah menghadapi krisis. Hasil buruk yang terus berlanjut membuat timnas Harimau Malaya semakin terpuruk, dan supporter setianya mulai kehilangan harapan. Kegagalan FAM untuk melakukan pembenahan yang komprehensif menjadi sorotan utama, sementara negara tetangga, Indonesia, berhasil membuktikan bahwa perubahan struktural yang tepat dapat membawa kemajuan yang signifikan dalam sepak bola. Agar Malaysia tidak terus terpuruk, FAM harus segera merespons dengan perubahan besar, memperbaiki liga domestik, meningkatkan infrastruktur, memilih pelatih yang tepat, dan memberikan perhatian lebih pada pembinaan pemain muda. Tanpa langkah-langkah konkret ini, bukan tidak mungkin bahwa sepak bola Malaysia akan terus tenggelam dalam kegagalan demi kegagalan.